melihat manusia, setiap kali saya melihat orang di samping saya biasanya kecewa. Tapi apa yang saya belajar waktu di saat saya memandang Tuhan Yesus tidak pernah mengecewakan saya. Jadi apa yang saya belajar bahwa iman kita itu begitu penting. Itu kenapa kita sharing tentang 7 minggu bagaimana Tuhan Yesus buat mujizat, supaya kita semua betul-betul percaya. Dan bukan hanya percaya saja, dia bilang iblis juga percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Tapi dia bilang kita sebagai anak-anaknya kita betul-betul percaya. Kenapa itu? Hari ini saya sharing, dia bilang believe with all your heart. Dia bilang tidak cuma setengah-setengah, tapi with all your heart. Nah, siapa yang apa yang saya belajar, dia bilang believe in Jesus. Believe in Jesus. Not believe Jesus, but believe in Jesus. Different. Jadi kalau umpama siapa yang percaya bahwa saya benar-benar hadir di tempat ini, ada yang percaya bahwa saya benar-benar exist, hadir betul-betul di tempat ini. Siapa yang percaya? Semua percaya. Tapi nggak semua percaya believe in me. Kalau umpama saya bilang, contohnya siapa yang paling kaya di sini? Kalau umpama saya bilang gini, kasih harta kamu ke saya, 10 tahun ke depan saya akan balikin semua uang kamu dengan interestnya. Kira-kira kalian percaya sama saya nggak? Bahwa saya akan ngelakuin itu? That's you believe in me. Nggak percaya. Banyak yang nggak percaya pasti. Jadi, tapi apa yang saya belajar bahwa kita nggak cuma sekedar percaya bahwa Yesus ada, Yesus dialah anak Allah. Tapi dia bilang percaya itu, dia bilang with all your heart and you believe in Him. Engkau percaya betul-betul di dalam Dia. Nah, percaya ini, ada saya belajar bahwa percaya itu masalah hati. Nah, kita baca di Kisah Para Rasul. Di sini ini cerita tentang sida-sida. Mari kita baca sama-sama Kisah Para Rasul 8 ayat 37. 1, 2, 3. Saul, Filipus. Jika Tuhan percaya dengan segenap hati boleh. Jawabnya, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Nah, di bahasa Inggris dia bilang, if you believe with all your heart. Dia bilang kita percaya dengan segenap hati kita. Dan apa yang saya belajar bahwa jadi dia bilang faith is of the heart. Jadi dia bilang percaya, iman kita, faith kita itu masalah hati kita, bukan masalah intelektual kita, bukan masalah tingkat pendidikan kita, seberapa pintarnya kita. No, dia bilang it's about your heart. Dia bilang itu masalah apa yang ada di dalam hati kita. Nah, di Roma dia bilang mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku diselamatkan. Jadi kita bisa lihat bahwa dengan hatilah orang percaya. Nah, poin yang saya mau sampaikan bahwa believe is not with our head, juga bukan dengan our eyes, bukan karena mata itu. Kenapa? Di sini di Yohanes 11 ayat 40 dia bilang, jawab Yesus, bukan sudah kukatakan kepadamu, jika engkau percaya, kau akan melihat kemuliaan Allah. Jadi dia bilang ini di saat Lazarus dibangkitkan, dia bilang jika engkau percaya, engkau akan melihat. Banyak orang yang berpikir bahwa saya melihat dulu baru saya percaya. Banyak orang berpikir bahwa kalau Mama Fendi janji saya gitu contohnya, Fendi mau kasih saya duit gitu. Kadang-kadang saya harus melihat dulu nih, duitnya udah ada di tangan saya nih baru saya percaya. Tapi kalau Fendi orang yang dipercaya, saya bakal percaya Fendi sebelum saya lihat duitnya. Nah,
apa yang terjadi? Kita bahas tentang 7 mujizat, bahwa sampai mereka melihat pun orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, sampai udah mereka melihat mujizat di depan mata mereka pun, sampai Tuhan Yesus bilang sayalah Mesias itu, mereka nggak percaya. Nah, tapi Tuhan Yesus ini cerita tentang Thomas. Dia bilang Tuhan Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Tuhan Yesus menunjukkan diri kepada murid-murid. Thomas tidak ada di situ. Dan akhirnya Tuhan Yesus datang lagi. Thomas ada di situ. Thomas bilang, saya tidak akan percaya kalau saya tidak mencelupkan tanganku dalam lubang paku itu dan di bawah lambungnya. Jadi terus Tuhan Yesus datang lagi. Tuhan Yesus bilang, kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Dia bilang, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Nah, apa yang paling penting sebenarnya kalau umpama kita bicara tentang iman? Dia bilang itu kita harus jaga hati kita, jaga hati kita supaya kita tidak bimbang. Karena apa yang saya belajar bahwa kadang-kadang kita memang, semua orang kalau tanya saya juga, saya bilang, oh saya percaya Yesus, saya percaya dia. Tapi apakah kita betul-betul percaya dia dengan segenap hati kita? Nah, di Amsal 4 ayat 23 dia bilang, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, jadi apa yang saya mau sharing pagi hari ini, bahwa tugas kita yang paling penting adalah menjaga hati kita untuk tetap percaya sama Tuhan, apapun keadaannya. Nah, di Markus 11 ayat 22 sampai 23, mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakan itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Jadi di sini dia bilang hal yang sama share. Yang kedua dia bilang, there is always uncertainties in life. Selalu dalam kehidupan kita pasti ada sesuatu yang tidak pasti. Tapi dia bilang, make no room for doubts in your heart. Di firman Tuhan sebelumnya dia bilang, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya. Jadi dia bilang, kita harus belajar untuk tidak ada kebimbangan, no doubt in your heart. Nah, apa yang saya belajar dari mujizat yang pertama, waktu air berubah menjadi anggur, benar? Dan saya sharing juga tentang bagaimana Tuhan Yesus memberi makan kepada 5.000 orang. Nah, tugas kita, dia bilang waktu Maria minta sama Tuhan Yesus, Maria cuma menyampaikan keadaannya. Maria cuma bilang, kita kekurangan orang yang punya pesta ini kekurangan anggur, mereka tidak punya anggur. Tapi Maria tuh nggak bilang sama Tuhan Yesus, Tuhan rubah dong air jadi anggur. Nggak ada kayak gitu. Nah, apa yang saya belajar, bahwa waktu Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang pun, Filipus kalau nggak salah ya, saya lupa siapa yang cari roti itu dan dia dapat, kayaknya Filipus. Tuhan tanya sama Filipus, dan dia cuma bilang, kita tidak punya apa-apa. Jadi apa yang saya belajar, bahwa waktu kita beriman kepada Tuhan, kita punya iman kepada Dia, tugas kita cuma datang dan memberitahukan keadaan kita. Saya nggak tahu apapun keadaan kita sekarang ini. Mungkin ada yang lagi nggak tahu nih, aduh saya mau PR atau pulang Indonesia, atau ada yang berpikir bahwa aduh gimana, saya mesti kerja di mana, apakah saya harus sekolah, apakah saya harus lakukan ini dan itu. Nah, dia bilang there's always uncertainties in life. Selalu ada ketidakpastian di dalam hidup. Tapi dia bilang jangan pernah kita ragu akan Tuhan.
Nah, apa yang kita lakukan? Saya belajar dari semua mujizat yang sedang terjadi, yang sudah terjadi, yang Tuhan Yesus sharing di Yohanes, bahwa tugas kita cuma menyampaikan Tuhan keadaan kita, masalah kita seperti apa. Dan kita harus belajar untuk melihat bahwa Tuhanlah Tuhan. Kadang-kadang kita jadi Tuhan. Kadang-kadang kita yang ngatur Tuhan. Maunya kayak gini dong Tuhan. Saya maunya kayak gini. Tapi apa yang saya belajar dari setiap mujizat yang terjadi, kita sharing 7 minggu ini, bahwa waktu Maria datang sama Tuhan Yesus, dia cuma menyampaikan apa masalahnya. Tuhan, ini masalah saya. Dan dia menunggu sampai akhirnya Tuhan memberikan solusi, memberikan jawaban sesuai dengan caranya Tuhan, sesuai dengan waktunya Tuhan, sesuai dengan apa yang dia mau. Jadi dia begitu pula dengan 5.000 orang. Waktu mereka bilang ini kelaparan, udah ada 5.000 laki-laki sih, mereka nggak punya makan. Mereka nggak bilang, Tuhan buat seperti ini dong, buat seperti ini dong. Mereka nggak tahu harus buat apa. Tapi mereka hanya melihat bagaimana waktu mereka memberitahukan masalah mereka sama Tuhan, mereka percaya sama dia. Dan dia bilang Tuhan yang membuat dengan caranya dia, dengan waktunya dia. Nah, di satu dia bilang doubting God. Bagaimana kita ragu sama Tuhan? Bagaimana kita ragu sama Tuhan? Dia bilang di saat kita ragu sama Tuhan, kita ragu akan karakternya dia, akan nature-nya dia. Jadi kita ragu bahwa Tuhan itu baik. Saya kadang-kadang ada waktu di mana waktu saya cari kerja, saya berdoa, tiba-tiba Tuhan kayak saya kerjaan. Saya begitu bersemangat, saya baik-baik sama Tuhan, terima kasih, Engkau baik, Engkau luar biasa, saya tahu Engkau baik. Tapi apakah Tuhan tetap baik di saat kita kehilangan kerjaan kita? Apakah Tuhan tetap baik waktu kita berusaha untuk dapat PR dan pada akhirnya kita nggak dapat PR? Apakah Tuhan tetap baik waktu kita mungkin udah pacaran 15 tahun, udah rencana nikah, terus tiba-tiba nggak jadi gitu? 15 tahun Saya nggak tahu. 15 tahun apa? punya satu anak. Saya nggak tahu apapun keadaan kalian. Tapi apa yang saya belajar, bahwa apapun dia bilang, waktu ketidakpastian itu datang dalam kehidupan kita, can you still believe that He is good? Dia bilang, doubt yang kedua dia bilang, apakah kita doubt, kita ragu bahwa Tuhan tuh begitu peduli dengan kehidupan kita. Tuhan bilang bahwa sekalipun dia bilang, saya pernah baca, dia bilang, apakah saya lupa di Mazmur atau di mana, dia bilang, adakah seorang ibu yang melupakan bayinya? Dia bilang, kalaupun ada, aku tidak pernah melupakan engkau. Jadi Tuhan itu dia bilang begitu peduli dengan kita. Dia bilang kita tidak bisa menghitung jumlah rambut kita tuh berapa banyak. Tapi dia bilang Tuhan tuh sampai tahu jumlah rambut kita seperti apa. Saya belajar ini, saya tahu bahwa Tuhan begitu peduli dengan kehidupan saya. Yang ketiga, saya belajar apakah saya percaya sama dia bahwa Tuhan tuh selalu mau yang terbaik buat saya. Apakah saya percaya bahwa dia tuh selalu gracious and merciful. Dia selalu mengampuni saya, dia selalu memaafkan saya, dan dia selalu mengasihi saya, dan dia tidak pernah meninggalkan saya. Kadang-kadang dia bilang ada hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita, dan akhirnya kita, Tuhan ada nggak ya? Apakah Tuhan dengar saya atau tidak? Apakah Tuhan baik atau tidak? Kadang-kadang kita nggak percaya itu. Tapi dia bilang di ayat yang sebelumnya dia bilang, barang siapa yang berkata kepada gunung ini beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hati. Dia bilang, there is no doubt in their heart. Dia bilang tidak ada satupun keraguan di dalam hidupnya dia. Nah, siapa yang di sini yang pernah berdoa dan Tuhan langsung jawab? Ada? Enggak ada? Wah, ini dipertanyakan.
Atau ada nggak yang berdoa minta Tuhan, Tuhan nggak pernah jawab-jawab? Ada? Wah, jadi ini gimana? Atau ada yang berdoa terus jauh setelah itu baru Tuhan jawab? Ada yang kayak gitu? Semangat orang ya. Jadi saya ingat kita pernah bahas di sel tuh. Saya lupa siapa yang bahas waktu itu kita di sel. Dan ada yang bahas, dia bilang waktu kita berdoa jawaban Tuhan 3, iya nggak sih? Ketua sel minggu lalu ya, minggu lalu. Jadi jawaban Tuhan kadang-kadang yes, benar nggak? Ada yang dia bilang no, ada yang dia bilang later, nanti. Jadi kenapa Tuhan bilang nanti? Karena sebenarnya dia bilang you're not ready. Karena engkau sebenarnya belum siap. Atau dia bilang no, dia bilang this is not good for you. Dia bilang ini tidak baik buat engkau. Dan dia bilang kalau dia bilang no, dia bilang I have better plan for you. Jadi apa yang saya belajar bahwa mungkin kita semua mengerti itu jawaban Tuhan. Tapi ada waktu-waktu dalam kehidupan saya di mana saya belajar bahwa tidak ada jawaban sama sekali. Tuhan nggak bilang no, Tuhan nggak bilang later, Tuhan nggak bilang yes. Dan dia bilang itu waktu-waktu di mana bagi saya itu hal yang paling menyakitkan. Karena apa? Karena sepertinya Tuhan nggak ada. Dan saya nggak tahu apakah saya harus ke kiri atau ke kanan, apakah saya harus terus berjalan, saya harus berhenti. Apa saya mau ini, dan saya nggak tahu ini Tuhan mau atau enggak. Tapi apa yang saya belajar? Dia bilang when you don't see his hand, you need to understand his heart. Dia bilang bahwa waktu kita nggak melihat tangan Tuhan, sepertinya pertolongan Tuhan nggak ada. Sepertinya kayak kok saya berdoa nggak pernah ada jawaban. Saya pengen kalau mama waktu Tuhan bilang no tuh, saya tahu bahwa ini no gitu. Ya, kadang-kadang kalau mama mungkin saya pengen banget pekerjaan ini. Tuhan bilang no aja, bukan ini gitu. Kan saya langsung tenang gitu kan, tahu bahwa oh Tuhan nggak mau ini. Tapi kadang-kadang tuh nggak ada jawaban. Jadi saya nggak tahu. Kadang-kadang saya merasa saya mendengar suara Tuhan bicara sama hati saya, terus ternyata itu enggak gitu. Saya salah gitu, mungkin itu suara hati saya gitu. Ada yang kayak gitu? Saya kayak gitu. Tapi apa yang saya belajar bahwa when you don't see his hand, you need to understand his heart. Dia bilang dia tidak pernah kalau kita belajar 7 mujizat yang terjadi, saya nggak pernah melihat Tuhan Yesus itu memikirkan sesuatu yang buruk gitu. Kemarin dia pikir begini, wah Alf ini suka buat dosa gitu ya mungkin ya. Contoh. Tuhan dalam pikirannya dia bilang gini, saya punya rencana untuk menghancurkan hidupnya dia. Nggak pernah ada itu dalam pikiran Tuhan. Yang ada Tuhan bakal datang ke Alvin dan ngomong baik-baik sama Alvin, Vin jangan lakukan itu lagi, benar kan? Waktu Yesus ketemu dengan perempuan yang mau dilempar batu sama orang-orang, dia bilang pergilah aku mengampuni engkau, dan dia bilang jangan berbuat dosa lagi. Jadi dia bilang Tuhan selalu baik gitu. Dia tidak pernah punya rancangan yang jahat dalam kehidupan kita. Dia bilang dia memberikan kita masa depan yang penuh dengan pengharapan. Gak pernah Tuhan berpikir sesuatu yang buruk. Ada waktu-waktu di mana kita tidak mengerti. Mungkin siapa yang berdoa dan Tuhan gak jawab. Beberapa tahun setelah itu, mungkin 5 tahun, 10 tahun, dan saudara bersyukur kalau Tuhan gak jawab doa itu. Ada yang kayak gitu? Saya kayak gitu. Saya ingat pertama kali saya lulus kuliah, saya pulang ke Kupang, saya bilang Tuhan, saya pengen pegawai negeri, saya pengen jadi pegawai negeri. Saya berdoa sama Tuhan, please buka jalan, saya pengen jadi pegawai negeri. Waktu itu saya tidak memenuhi syarat karena surat-surat saya belum lengkap, saya tidak bisa ikut tes. Dan hampir semua teman saya yang tes mereka lulus pegawai negeri waktu itu. Saya sakit hati gitu. Akhirnya saya pergi ke Telkom, saya pergi ke banyak tempat, saya kasih masuk aplikasi, saya mau kerja waktu itu.
semua tertutup. Dan saya mulai lihat teman-teman saya mulai kerja, mereka udah pakai pakaian dinas, mereka pagi-pagi pergi kerja. Terus saya tuh kayak di rumah nggak ngapa-ngapain gitu. Papa saya, Jan, lu ada kerjaan nggak? Yuk ke kebun gitu, kayak kebun kayak makan ayam gitu, kayak gitu, kayak kuliah lama-lama gitu, ngapain gitu. Tapi pada akhirnya mungkin setahun 2 tahun setelah itu, terus tiba-tiba sepupu saya ajak saya ke Australia, dan akhirnya saya sambil berdiri di tempat ini. Kalau saya berdiri di tempat ini, saya sadar, saya bilang, Tuhan, thank you. Kalau Tuhan tuh nggak jawab doa saya, kalau Tuhan tutup setiap jalan gitu, setiap pekerjaan yang saya minta, Tuhan tutup. Mungkin ada di antara saudara yang naksir cewek atau naksir cowok, dan sepertinya Tuhan tutup semua jalan. Tapi setelah itu saudara berdoa dan saudara bilang, Tuhan terima kasih, bersyukur saya nggak jadian sama dia. Mungkin kayak gitu. Tapi apa yang saya belajar, bahwa waktu ketidakpastian itu datang dalam kehidupan kita, kita harus percaya bahwa Tuhan itu baik. Tuhan tidak pernah berpikir sesuatu yang jahat tentang kita. Dia selalu punya rencana yang baik. Mungkin kita tidak mengerti rencananya dia, kita tidak mengerti jalannya dia. Tapi apa yang saya pengen sharing pagi hari ini, bahwa kita harus believe with all our heart. Kita harus tetap percaya sama dia, mengerti apa yang dia mau. Nah, mari kita buka sama-sama di Markus 6 ayat 4 sampai 6. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali tempat asal sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Dia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangan di atas mereka. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan. Jadi, saudara bisa lihat di bahasa Inggris jelas dia bilang, and because of their unbelief, and because of their unbelief, he couldn't do any miracles among them. Jadi dia bilang, di saat kita mulai ragu akan Tuhan, di saat kita mulai doubt, Tuhan baik nggak ya? Apakah Tuhan punya rencana dalam kehidupan saya? Apakah dia peduli dengan saya? Dia bilang, when we doubt in our heart, dia bilang, ketika kita tidak percaya sama dia bilang, dia tidak bisa melakukan mujizat apapun dalam kehidupan kita. Nah, siapa yang jago fisika waktu SMP atau SMA? Ada? Hah? Kayaknya jago SMP? Enggak, ini bukan pertanyaan sih. Jadi, hah? Kenapa? IPS bro. IPS, Justin IPS bukan IPA ya. Kalau saudara tahu bagian kelistrikan dulu, ada yang pernah belajar tentang listrik? Dia bilang ada konduktor, ada resistor. Kira-kira bahan apa yang bisa menjadi konduktor dari listrik? Hah? Besi, apalagi? Tembaga, betul? Hah? Ya logam banyak. Logam apa? Hah? Aluminium enggak? Emas. Emas itu the best conductor. Hah? Timah ya? Saya nggak tahu kalau timah ya. Nanti cek di Google. Saya nggak bilang saya paling pintar. Mungkin Timah buat soldier. Buat solder ya? Ya, berarti betul. Saya nggak bilang salah atau enggak, tapi cek di Google kan saya nggak tahu juga. Saya bukan yang mengetahui semua. Tapi dia bilang ada resistor. Dia bilang ada yang menahan sehingga listrik itu nggak bisa jalan. Nah, kira-kira apa resistor itu? Bahan apa? Kayu. Karet, rubber, benar? Gabus. Itu resistor dari apa? Kain. Jadi dia bilang konduktor biasanya orang pakai koper atau sih tembaga, benar ya?
kalau kita lihat di kabel-kabel itu ada tembaga di situ. Dan dia bilang resistor itu biasanya kalau kita lihat kabel kayak gini kan di dalamnya koper kan. Ini kan ditutup sama rubber. Jadi itu menjadi resistor. Nah, apa yang saya belajar bahwa kuasa Tuhan itu sama seperti listrik. Jadi kalau kita lihat di sini kan kita semua pasti dicolok ke listrik kan. Berapa banyak listrik itu tak terbatas. Kita mau pakai berapa banyak aja, asal nanti ya apa yang bayar listriknya. Tapi itu nggak ada batasnya, benar nggak? Kita mau colok apapun di sini, nggak ada masalah dengan sumber listriknya. Sumber listrik itu tidak terbatas. Saya nggak tahu di sini apa ya? PLN bukan ya? Kalau Indo PLN, di sini apa ya? SE Power. Hah? SE Power. SE Power. Hah? Ya pokoknya itulah. Mereka punya daya listrik yang begitu besar ya. Nggak ada batasnya. Asal saudara sanggup bayar aja, saudara mau pakai sebanyak apa, asal saudara sanggup bayar. Nah, begitu pula dengan Tuhan. Dia bilang kuasa Tuhan itu tidak terbatas. Nggak pernah ada batasnya. Dia bisa melakukan apa saja. Nah, kita belajar 7 mujizat itu tidak ada satupun yang mustahil. Saya melihat ya, sampai orang yang sepertinya udah, ya mungkin kalau umpama apa ya, kalau saya pikirnya apa ya, mujizat yang bisa mungkin terjadi. Mungkin air berubah menjadi anggur gitu. Saya pernah lihat ada pesulap. Ada yang pernah nonton yang sulap di Facebook atau di YouTube atau apa gitu? Dia bisa merubah apa? Botol Coca-Cola terus tiba-tiba jadi Fanta, isinya Fanta gitu. Ada yang bisa kayak gitu. Ya mungkin trik segala macam magic ya. Tapi ada satu titik di mana minggu lalu kita dengar bagaimana Tuhan Yesus membangkitkan orang dari orang mati udah 4 hari. It's impossible. Gak ada satupun orang di dunia ini yang sanggup melakukan itu. Bagaimana Tuhan Yesus mati juga dia bangkit kembali pada hari yang ketiga. Tidak ada satupun orang yang bisa melakukan itu. Agama lain mereka bisa bilang ini, bisa bilang itu, bisa bilang ini. Mereka punya nabi, mereka punya apa luar biasa. Tapi tidak ada satupun yang sama seperti Tuhan Yesus. Bahwa dia mati, dia bangkit. Nah, tidak ada masalah dengan Tuhan Yesus. Dan tidak ada masalah dengan mujizat yang akan terjadi yang Tuhan Yesus buat. Yang masalahnya dia bilang ini apa ya, sesuatu in the middle gitu. Ya kalau umpama saya mau keyboard ini berfungsi, saya harus mencolok keyboard ini ke listrik. Waktu saya colok ini ke listrik, nggak ada masalah dengan keyboard ini kalau keyboard ini nggak rusak, dan nggak ada masalah dengan listrik kalau sepanjang dia punya daya listrik. Nah, selalu masalah di in the middle, di kabel. Nah, tadi malam kita pasang keyboard, terus kayak kok nggak bunyi gitu, udah main kok nggak bunyi gitu. Akhirnya kita tahu bahwa kabel yang ini nih kesininya tuh nggak, kabelnya udah rusak. Jadi selalu apa yang menjadi masalah, bagaimana mujizat terjadi atau enggak dalam kehidupan kita, itu masalah di hati. Masalah if you believe or not. If you believe in your heart or not. Apakah hatimu itu konduktor atau your heart is resistant. Jadi mari kita baca sama-sama Lukas 17 ayat 5 sampai 6. 1, 2, 3. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan tumbuh. Jadi di sini murid-murid, apa yang saya belajar firman ini, murid-murid ini apa ya, bilang sama Tuhan Yesus, tambahkan iman kami. Apa yang terjadi? Mereka merasa iman mereka kurang. Itu kenapa mereka bilang tambahkan iman kami. Di bahasa Inggris dia bilang increase our faith. Dia bilang mungkin mereka kurang iman, mereka pengen tambah iman lagi. Tambah iman, Tuhan tambahkan iman kami.
Tapi apa yang menjadi jawaban Tuhan Yesus? Itu luar biasa. Dia bilang, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi. Dulu saya nggak tahu, ada satu pendeta dia datang di khotbah di tempat ini, terus ada gambar biji sesawi. Jadi benar-benar kecil gitu. Kalau di jari itu dia cuma kayak setitik gitu. Nah, apa yang saya belajar dari sini bahwa Tuhan nggak membutuhkan kita punya iman yang besar atau gimana. Dia cuma butuh iman yang kecil. Kalau saya hubungkan keyboard ini ke listrik, saya nggak begitu peduli berapa panjangnya kabel, berapa besarnya kabel. Mau pendek sekalipun, mau kecil sekalipun, yang penting bisa connect. Dan keyboard ini pasti nyala. Nah, saya ada gambar di situ. Saya kemarin cari di Google. Ya, kalau saudara lihat, yang pertama itu komputer baru pertama kali diketemukan. Jadi personal PC. Nah, saya nggak tahu itu tahun 1930 sekian. Nah, saudara bisa lihat bahwa satu komputer itu besarnya kayak rumah ini, gitu. Ke ruangan ini kayaknya. Saya nggak tahu, saudara bisa lihat gambarnya. Tapi sekarang ini saya search gitu, the smallest PC gitu. Terus saudara lihat sebelah kanan, itu komputer yang paling kecil saat ini. Jadi yang masalahnya bukan masalah besar atau kecilnya, tapi dia bilang apa yang ada di dalamnya. Dia bilang your heart, bukan masalah besar iman atau kecil imannya, tapi dia bilang apa yang ada dalam hati kita. Apakah kita konduktor, apakah kita resistor. Jadi sekalipun kita punya iman kecil, dia bilang itu mujizat Tuhan itu bisa terjadi. Karena apa? Karena itu konduktor. Gak ada masalah dengan powernya Tuhan, mujizatnya Tuhan, kekuatannya Tuhan, gak ada masalah dengan itu. Dan gak ada masalah dengan apa yang Tuhan bisa buat. Yang masalah itu dengan hati kita. Apakah kita percaya sama dia? Dia bilang konduktor atau resistor. Saya kemarin sempat baca, ada orang dia tidak kenal Tuhan, tapi waktu dia mengenal, maksudnya waktu dia dengar tentang Tuhan Yesus, pendeta ini bilang sama dia, ya kamu bicara tentang Tuhan, dia Tuhan yang hidup. Tuhan Yesus bukan Tuhan yang mati, dia Tuhan yang hidup. Kalau agama lain, mereka nggak tahu mereka mau bicara sama siapa. Karena apa? Karena semua, ya maksudnya kalau orang bilang Nabi Muhammad mati, dia nggak bangkit lagi. Kalau orang bilang Buddha mati, dia nggak bangkit lagi. Jadi, tapi dia bilang Tuhan Yesus waktu dia mati, dia bangkit, dia hidup, dia Allah. Jadi dia bilang kita bisa bicara sama dia. Banyak orang yang berpikir bahwa kita harus membuktikan bahwa Tuhan Yesus itu hidup. Apa yang saya belajar bahwa Tuhan Yesus bisa membuktikan dirinya pada setiap orang bahwa dia hidup. Jadi saya mendorong kita semua untuk, kalau saudara punya masalah, banyak orang yang cari orang lain gitu. Mungkin kalau saya masalah, saya cari teman-teman saya apalah untuk kasih tahu masalah saya. Mungkin ada orang yang posting di Facebook, curhat di Facebook gitu, curhat di Instagram gitu, ngasih tahu keadaan. Tapi apakah itu akan mengubah sesuatu? No. Saya belajar waktu kita belajar untuk percaya bahwa Tuhan hidup, datang, kita punya iman, kita percaya sama dia, kita datang, kita bicara sama dia, dan Tuhan Allah yang hidup, dia akan datang dalam kehidupan kita. Jadi hal terakhir yang saya pengen share, dia bilang, it is not about how great is your faith, but how little is your doubt. Dia bilang seberapa kecil keraguan kita dalam hati kita. It's not about how increasing your faith, but reducing your doubt. Itu hal yang saya pengen sharing pagi hari ini. Saya akan akhiri dengan ini. Yang pertama, bahwa jangan ragu tentang Tuhan. Jangan ragu tentang bahwa dia baik, bahwa dia peduli dengan kita, bahwa dia punya rencana yang luar biasa. Sekalipun kita tidak mengerti, saya pengen kita semua mengerti hatinya, bahwa dia tidak pernah punya rancangan yang jahat terhadap kita. Dia selalu punya rancangan yang baik. Kalau dia datang dan dia melarang kita tentang sesuatu, Jer, please don't do this one. Itu bukan karena dia nggak suka sama saya, justru karena dia sayang sama saya.
Dia kasih tahu kayak gitu. Supaya saya jangan melangkah ke situ. Nah, siapa yang pernah pakai GPS? Ada yang pernah pakai GPS? Yang punya mobil nyetir pasti pernah pakai GPS. Kalau pakai GPS saya bilang apa ya? Saya pernah dengar siapa yang pernah pakai GPS bahasa Malaysia? Ada? Saudara, pusing kiri, pusing kanan. Jadi kalau bapak disuruh belok ke kiri, misalnya, belok ke kiri, terus kita belok ke kanan. Yang susah tuh bukan GPS-nya, yang susahnya kita. Karena apa? Karena saya pernah seperti itu, disuruh belok kiri, saya nggak belok kiri, saya lurus terus. Akhirnya siapa yang pergi foto ya? Mungkin saya sama Justin sama kita foto di apa? Senkila sama Menila. Seharusnya kita keluar dari Salisbury, lampu merah kita lurus gitu. Tapi aku belok kanan, baru buka GPS. Akhirnya muter nggak tahu kemana lah. Nah, begitu pula dengan Tuhan. Kalau Tuhan kasih tahu kita sesuatu, bukan dia benci sama kita, tapi karena dia sayang sama kita. Dia nggak mau kita melalui jalan-jalan yang harusnya kita nggak lalui. Ada orang yang seharusnya dia udah sampai ke tujuannya, tapi karena dia tidak mengerti bahwa Tuhan sayang sama dia, waktu Tuhan kasih tahu don't do this, dia tetap melakukannya. Akhirnya dia masuk ke tempat-tempat, ke jalan-jalan yang harusnya dia nggak di situ. Muter-muter jauh. Dia mengalami hal-hal yang harusnya dia nggak alami. Tapi kita belajar untuk percaya sama Tuhan, bahwa Tuhan baik. Nah, yang kedua, dia bilang don't doubt about yourself. Jangan berpikir bahwa saya ini jarang berdoa loh, saya jarang baca Alkitab, saya jarang ke gereja. Sekali-sekali lah baru saya ke gereja. Tapi Tuhan bilang kalau engkau punya sedikit faith, dia bilang kayak sesuatu yang kecil di hadapan Tuhan. Dan dia bilang itu konduktor, dia bilang kuasa Tuhan itu kan kerja dalam kehidupan kita. Kita nggak perlu harus jadi hebat kayak Benny Hinn atau kayak hamba-hamba Tuhan yang luar biasa gitu, tumpang tangan semua. No. Dia bilang if you have a little faith, dia bilang cuma punya sedikit saja, dan itu konduktor, dia bilang kuasa Tuhan bisa masuk ke situ, dan dia bilang mujizat itu mulai terjadi dalam kehidupan kita. Jadi apa yang saya pengen sharing, bahwa jangan ragu akan Tuhan, don't doubt about God. Dan dia bilang don't doubt about yourself. Kalian tidak butuh terlalu besar, kalian hanya butuh percaya sama Tuhan bahwa dia baik. Amin. Mungkin itu saja. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini. Kami mengucap syukur buat firman-Mu. Kami mengucap syukur buat